Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari materi kita yang telah lalu, yaitu adalah hematologi hitung eritrosit, di mana sebelumnya kita sudah bahas tentang metode pemeriksaan hitung eritrosit secara manual. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah hitung eritrosit dengan menggunakan otomatis, yaitu menggunakan instrumen hematologi analyzer. Ya, hematologi analyzer alat yang digunakan untuk memeriksa darah lengkap dengan cara mengukur sel-sel darah secara otomatis berdasarkan variase impedan aliran listrik atau berkas cahaya terhadap sel-sel yang dilewatkan. Jadi kalau tadi kita bahas yang manual itu di dekade 1950-an secara manual bisa menggunakan kamera hitung, kemarin yang kita bahas dan seterusnya. Lalu ditemukan alat yang bisa menghitung eritrosit, leukosit secara bersamaan pada dekade selanjutnya, 10 tahun selanjutnya di 1960-an. Jadi yang manual memang sudah mulai ditinggalkan, karena kalau yang otomatis dia tentunya mempunyai akurasi, kemudian presisi yang lebih baik dibandingkan dengan cara yang manual. Nah, prinsipnya sendiri itu ada dua, yaitu dengan menggunakan impedansi listrik, atau bisa juga biasanya disebut electrical impedance, dan bisa juga menggunakan optik, atau bisa juga disebut dengan optikal, atau berkas sinar, atau juga disebut flow cytometry. Kalau yang impedansi listrik, dia berdasarkan atas variasi impedansi yang dihasilkan oleh sel-sel yang dilewatkan pada dua buah elektroda, sehingga impuls listrik yang terjadi setara dengan ukuran sel dan dihitung sebagai ukuran sel dan jumlah sel. Jadi kalau impedansi listrik ini dia mengukurnya dari ukurannya saja, ya. Jadi dari impuls listrik yang terjadi itu dihitung sebagai ukuran selnya. Berapa ukuran selnya seperti apa, dia klasifikasikan masuk ke mana, termasuk untuk si eritrosit. Kalau ukurannya seberapa, dia masukkan ke dalam kelompok eritrosit. Berapa banyaknya ukurannya kayak gitu, maka itu adalah eritrosit. Kalau yang optik atau flow cytometry, jadi sel dalam suatu aliran lewati celah di mana berkas cahaya difokuskan ke situ. Jadi ada berkas cahaya, ada sensing areanya. Apabila cahayanya mengenai sel, cahaya kan akan dihamburkan, dipantulkan, dibiaskan ke semua arah. Beberapa detektor yang diletakkan pada sudut-sudut tertentu akan menangkap berkas-berkas sinar sesudah melewati sel itu. Jadi dia berdasarkan penyebaran dari sinarnya. Nah, tadi cahayanya itu dihamburkan, dipantulkan, dibiaskan ke semua arah. Makanya sering juga disebut sebagai light scattering atau penyebaran dari sinar. Jadi kan ada tadi sinarnya disebarkan, menimbulkan penyebaran ke depan, ke samping. Jadi dia itu punya yang namanya penyebarannya. Tadi yang ke depan ya, misalnya dia ke depan itu ada yang namanya sinar forward scatter, jadi penyebaran ke depan. Nah, ini menunjukkan ukuran dari selnya. Jadi kalau forward tadi dia akan disebarkan, kalau ke depan cahayanya itu menunjukkan ukuran selnya. Jadi kalau penyebaran ke depan, forward scatter itu ukuran sel. Kemudian kalau yang ke samping-samping
ini menunjukkan kompleksitas dari selnya atau granularitas selnya. Sampingnya tadi namanya samping, makanya disebut sebagai side scatter. Sinar side, samping, scatter penyebaran ke samping. Jadi ini kompleksitasnya tadi, inti sama granulnya. Kemudian ada juga nanti yang ditambah dengan sinar fluoresen. Nah, kalau ini fluoresen, sinar fluoresen dia menunjukkan jumlah DNA dan jumlah RNA-nya, jadi menunjukkan maturitasnya. Yang di gambar ini, yang ini adalah dari Sysmex hematology analyzer-nya, Sysmex XE2000. Nah, ini dia menerapkan kombinasi dari impedansi listrik sama optik. Ini tadi ya, kita kenali dulu hematology analyzer sebelum masuk ke dalam eritrositnya. Ini yang prinsip impedansi listrik. Impedansi listrik, electronic impedance. Nah, dia ini mengganggu arus listrik. Jadi dia memindahkan cairan, dia pindahkan cairan sebanding dengan ukuran dari sel. Jadi nanti baru ada pengkodean, ada komputasi, kemudian ada grafik di mana setiap pulse-nya, setiap pulse-nya dia dicatat di mana tingginya itu sebanding dengan ukuran sel, volume dan ukuran dari selnya. Hanya nanti akan muncul histogramnya. Kemudian kalau yang optical scatter, tadi yang optik ya, yang penyebaran sinar. Jadi yang ini adalah sensing areanya ya, difokuskan ke sini. Kemudian bila mengenai sel akan dihamburkan tadi. Kalau dia ke depan, maka tadi adalah ukuran selnya. Kalau ke samping, kompleksitasnya tadi ya, sama kalau ada fluoresen itu maturitasnya. Nah, tapi hal-hal ini, cara-cara tadi itu bisa ada error, bisa ada kesalahan. Pertama adalah recirculation error atau sel yang beredar kembali, resirkulasi. Nah, ini kalau saya padahal misalnya sudah dihitung, tapi dia kembali masuk melalui tepi dari medan listriknya tadi. Kalau apalagi yang di impedance tadi ya, yang di impedance. Nah, ini bisa menghasilkan impuls yang menyimpang. Kemudian kalau coincidence error. Nah, coincidence error ini, coincidence itu maksudnya kebetulan ya. Jadi kalau kebetulan ada sel yang melewati ini, istilahnya apertur areanya tadi secara bersamaan dia, atau hampir bersamaan. Nah, ini bisa salah hitung. Jadi bisa terhitung sebagai sel tunggal yang lebih besar, padahal dia ada 2 sel misalnya. Kemudian non-central flow error. Jadi kalau dia tidak di tengah-tengah, juga bisa menghasilkan impuls yang menyimpang. Jadi tampak lebih besar dari ukuran sebenarnya. Lalu bagaimana caranya untuk solusi dari kesalahan-kesalahan ini?
biar dia tidak bersamaan, terus dia tidak kembali tersirkulasi, kemudian biar dia tepat di tengah, maka ada yang namanya hydrodynamic focusing and laminar flow. Jadi difokuskan hidrodinamik dan juga ada aliran laminarnya. Jadi ada satu aliran saja, single flow. Dibuat aliran yang cepat ya, diberi tekanan pada sekelilingnya, laminar flow-nya, sehingga menghasilkan aliran yang sempit. Jadi cuma satu garis dari aliran, cuma ada single flow-nya. Jadi satu persatu melalui celah di tengah, di inti dari cairan yang terselubung. Nah, cara yang ini, hydrodynamic focus ini, yang dipakai kebanyakan di alat hematologi analyzer yang terbaru, termasuk tadi Sysmex XE2000. Ya, di prinsipnya perhitungan ya, jadi tidak hanya RBC, tidak hanya sel darah merah, tidak hanya hitung eritrosit. Di sini juga sekalian dengan platelet, trombosit, dan hematokrit. Prinsip analisis hydrodynamic focusing, deteksi RBC, deteksi eritrosit, platelet terjadi selama menganalisis eritrosit, trombosit pada saat sampel dianalisis menggunakan detektor Counts. Secara bersamaan, hematokrit diukur melalui RBC pulse height detection. HCT dihitung dari volume RBC pada sampel yang diperiksa. Satuannya adalah persen. Habis ini, setelah materi hitung eritrosit, kita akan bahas ya tentang hematokrit. Ini juga berhubungan dengan eritrosit. Kemudian hasil RBC dihitung sebagai N kali 10 pangkat 6 dan trombosit dihitung sebagai N kali 10 pangkat 3 per mikroliter. Kalau di alat Sysmex XE2000 ini, prosedurnya seperti ini, ada 40 mikroliter. Dia akan perbandingannya di sini sampainya 1960. Jadi 1 banding 25.000 ya. Dan 1/1 sel masih masuk di celah sempit. Nah, celah sempitnya tadi celah sempit yang disebut sebagai apertur. Nah, kemudian ya, detektor dari eritrosit dan trombosit, di mana sel-sel yang berukuran besar itu akan menimbulkan hambatan listrik yang besar, dan sel-sel yang berukuran kecil akan menimbulkan hambatan listrik yang kecil, hambat, yang kemudian akan dibaca oleh alat. Semakin besar ukuran sel, maka puls yang ditimbulkan akan semakin besar. Jadi yang ukurannya masuk ke RBC itu dihitung sebagai eritrosit, yang masuk ke dalam trombosit, PLT, platelet akan dianggap sebagai platelet. Nah, tapi karena dia tadi ya, kalau yang eritrosit ini berdasarkan puls listriknya dengan adanya hidrodinamik tadi, maka bisa terjadi adanya gangguan, terutama yang menyebabkan ukurannya berbeda dari aslinya. Misalnya adanya cold agglutinin. Jadi cold agglutinin itu namanya Yakult ya, namanya cold agglutinin. Jadi kalau dia di luar tubuh, di tubuh kita kan suhunya 37 derajat Celcius. Tapi kalau di luar tubuh kan di suhu ruang lebih rendah dari itu. Nah, ketika dia keluar dari tubuh akan terbentuk agglutinasi karena adanya cold agglutinin ini tadi. Itu bisa menyebabkan perhitungan eritrositnya tidak tepat lagi jadinya, karena adanya agglutinasi tadi tidak terhitung sebagai eritrosit. Terus juga yang bisa mengganggu itu adalah
mikrositosis yang parah. Mikrositosis ini kan mikro ya, berarti eritrositnya lebih kecil daripada yang seharusnya. Kalau dia banyak, dia bisa terhitung tidak sebagai eritrosit lagi, tapi bisa terhitung sebagai trombosit. Makanya nanti prinsip dari analyzer yang lain kayak adanya fluoresen itu bisa mengetahui ini siapa, si trombosit kecil, eritrosit kecil atau trombosit yang sebenarnya. Kemudian yang bisa mengganggu juga misalnya eritrositnya pecah, fragmen dalam bentuk fragmen, jadi dia jadi lebih kecil juga. Yang bisa mengganggu tadi kalau si mikrositosis bisa terhitung sebagai trombosit, giant platelet, trombosit yang raksasa itu juga bisa terhitung sebagai eritrosit. Kemudian hemolisis juga mempengaruhi ya. Misalnya in vitro hemolisis, in vitro berarti di luar tubuh ya, bisa karena kesalahan saat praanalitik dalam plebotominya misalnya. Pada saat plebotominya misalnya kena alkohol atau tata laksananya mungkin tidak benar, tata laksana dari plebotominya itu sendiri. Terlalu kecil jarum itu juga bisa menyebabkan hemolisis, atau sulit cari venanya, misalnya pengambilannya harus berulang kali, memasukkan darahnya dengan volume antikoagulannya misalnya tidak seimbang, itu juga bisa mempengaruhi ini. Jadi memang praanalitik itu sangat menyumbang pada error pemeriksaan ya. Nah, kemudian histogram atau grafiknya. Ini contoh hasil dari hematologi ya, hasil hematologi analyzer. Di grafik ini bisa memperlihatkan frekuensi sel sama ukurannya, bisa memberikan informasi tentang distribusinya. Ini misalnya pada div count, pada leukosit, WBC, white blood cell, pada basofil, retikulositnya, kemudian platelet. Yang ini adalah yang akan kita bahas sesuai pembahasan kita adalah histogram dari si RBC atau eritrosit. Nah, histogram ini penting dilihat adalah kalau pada eritrosit pergeseran pada grafik ini tadi karena dia berdasarkan ukurannya. Nah, x-aksis berarti yang mendatar, yang horizontal ini menunjukkan ukurannya dalam femtoliter. Sedangkan kalau yang ke atas y-aksis, sumbu Y yang vertikal ini mewakili number of cell-nya, jumlah dari selnya. Yang normal itu seperti ini ya, yang di tengah-tengah. Kita lihat benar di sininya normal, RBC-nya jumlahnya normal. Lalu sebelum itu biasanya kalau di hasil kita sesuaikan antara grafik dan hasil yang di sebelahnya. Kalau di RBC-nya kan, di eritrositnya tidak ada tanda ya, tidak ada tanda apa-apa. Misalnya di sini kan ada yang tanda bintang, ada yang tanda minus. Kalau tanda minus berarti
dia di bawah dari nilai normalnya, di bawah nilai rujukannya. Kemudian kalau dia plus berarti lebih dari limitnya, lebih dari nilai rujukan. Lalu kalau bintang apa? Nah, kalau bintang ini biasanya kurang dipercaya datanya, masih dipertanyakan, atau istilahnya kalau di Hematologi Indonesia biasanya adalah low reliability data. Jadi masih dipertanyakan apakah benar segini kayak gitu. Bahas ya histogram. Ini tadi ya, kalau ke samping itu ukurannya, kalau ke atas itu tadi jumlahnya. Sel numbernya ini untuk yang normal seperti ini. Kalau ada pergeseran ke kiri, berarti ukurannya lebih kecil. Nah, makanya berarti adanya mikrositosis. Pergeseran ke kiri berarti ukurannya lebih kecil, berarti ada eritrosit yang ukurannya di bawah dari normal. Oh ya, kalau jumlah ya, kalau puncaknya sampai sini, tadi kan jumlah, berarti ini masuk jumlah yang normal. Tapi kalau puncaknya tidak setinggi ini, bisa jadi kurang eritrositnya atau adanya anemia. Ini masih yang normal ya. Nah, kalau dia pergeserannya ke kanan, berarti ada perbesaran dari ukuran eritrositnya, dan besarnya banyak, besarnya hampir semua gitu. Makanya disebut sebagai makrositosis. Nah, analyzer dia menghitung dari 36 sampai 360 femtoliter. Nah, yang normalnya di sini ya 80 sampai 100 femtoliter. Nah, jadi kalau MCP ini pun dia harus dari yang normal seperti ini ya, harus dari base, harus dari dasarnya, tidak langsung dari tengah-tengah. Kalau tengah-tengah kenapa? Kita bahas selanjutnya ya. Adalah histogram dari eritrosit menggunakan garis batas 100 femtoliter, garis merah. Bila di tengah, dia normositer. Normal. Mana yang normal? Ada ya, tadi yang paling depan aja ya. Terus kalau dia bergeser ke kiri, harusnya, nah ini tadi kan ada 1, 2, 3, ada 3. Ada beberapa bagian tadi yang kita lihat di halaman pertama, di contoh hasilnya tadi. Kalau dia tidak di tengah, tidak di bagian yang ketiga, di sebelah kirinya tergeser ke kiri, maka itu adalah mikrositer, lebih kecil. Kalau dia bergeser ke kanan kayak yang ini, berarti dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini bagian sebelah kanannya ya. Dari yang pertama tadi, maka dia makrositer, ukurannya lebih besar. Jadi semakin ke kiri ukurannya semakin kecil, semakin ke kanan ukurannya semakin besar. Bila distribusi RBC-nya meluas, misalnya kayak yang ini, nih, jadi gunungnya tidak hanya di satu tempat, dia lebih lebar, berarti distribusinya meluas, distribusi dari ukuran eritrositnya lebih banyak, maka eritrositnya disebut sebagai anisositosis. Terdapat variasi jumlah variasi bentuk dari eritrosit, variasi ukuran dari eritrosit. Kalau bentuk poikilositosis ya, kalau ukuran anisositosis. Nanti kan kita bahas lebih lanjut di kelainan eritrosit hematologi selanjutnya. Tapi untuk sekedar diketahui dulu, kalau ada variasi dari ukuran itu namanya adalah anisositosis. Jadi ini ya bisa dilihat. Kalau yang di anisositosis dia lebih banyak ukurannya, ada yang normal, ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar misalnya. Kemudian MCHC abnormal tinggi karena RBC dan hematokrit menurun palsu. MCHC nanti kita bahas di indeks eritrosit lebih lanjut setelah ini. Kemudian ini juga bisa referensi untuk mendeteksi hemaglutinasi. Ya, kalau dia sampai ujung,
sampai ujung kanan, itu bisa diprediksi, kita curigai sebagai adanya aglutinasi. Jadi karena ada aglutinasi, eritrositnya berkumpul, teraglutinasi, jadi lebih besar. Nah, yang ini bisa histogram ya, kalau ada cold agglutinin, bisa ada aglutinasi tadi ketika di luar tubuh, jadi di ujung-ujungnya bisa ada. Kemudian kalau yang ini ada mikrositosis, ada target cell, makanya dia jadi lebih lebar. Ini tadi katanya harus dari dasar. Kalau tidak dari dasar, tiba-tiba dari tengah, maka dicurigai eritrosit yang ukurannya kecil itu banyak, jadi tidak dari bawah. Nah, yang ini yang ukuran kecil atau ada fragmen ya, tadi sebetulnya ada fragmen. Kemudian kalau yang ini ada 2 gunung. Nah, ini bisa dicurigai orang ini kemungkinan post transfusi. Jadi darahnya sendiri misalnya yang kecil-kecil, misalnya pada orang thalassemia, darahnya kan kecil, pudar, mikrositik hipokromik. Punya dia sebenarnya yang kecil-kecil, kemudian ada yang fragmen-fragmen eritrosit, lalu masuk darah transfusinya, darah orang normal. Jadi ada 2, jadi ada yang punya dia sendiri, ada yang normal, darah donor yang ada di dalam darah yang ditransfusikan ke dalam tubuh dia. Ini histogram eritrosit yang bisa dijadikan sebagai alat untuk quality control menurut American Society for Clinical Pathology, ASCP. Misalnya kurva yang sebelah kiri tadi, yang kurva kiri tidak menyentuh baseline. Kemungkinan penyebabnya adalah sistosit dan extremely small red cell. Jadi kemungkinan ada sistosit, ada ekstrim, ada banyak eritrosit yang kecil. Kemudian caranya untuk mengquality kontrolnya, dilihat apusannya, kemudian review apusan FBC. Kalau di Amerika ini FBC itu full blood count ya. Kalau kita sering nyebutnya sebagai CBC, complete blood count sama aja. Dan lihat juga grafik dari trombosit. Jangan-jangan trombosit yang terhitung, ya, trombosit yang besar. Di model peak ada 2. Ini bisa karena tadi adanya sel transfusi dan adanya respon terapi. Caranya dilihat apusannya, direview apusannya. Kalau yang sebelah kanan itu ada, maka kemungkinan adanya autoagglutinasi dari eritrosit, juga sama dilihat apusan, dilihat FDC-nya, dilihat complete blood count-nya, tadi semuanya dibandingkan, dan juga apusannya. Yang left side juga, kalau yang sebelah kurvanya sebelah kiri bergeser ke kiri, mikrositosis, eritrositnya kecil-kecil, dilihat apusan dan full blood count-nya. Kemudian kalau sebelah kanan makrositosis, sama dilihat apusan dan full blood count-nya. Ini nilai normal yang umumnya ya untuk hitung eritrosit. Kalau untuk laki-laki 4,5 sampai 6 juta, wanita 4 sampai 5,5 juta.
Sekian, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bisa dipahami ya materi kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.